Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rega Harizul Akbar dari kelas 11 TDKB, asal sekolah SMK Negeri 1 Cimahi. Di sini saya akan memenuhi tugas lembar kerja peserta didik minggu keempat, yaitu tentang merangkum 3 video yang ada di bahan ajar, yaitu tentang jujur. Jujur merupakan akhlak yang paling mulia. Jujur merupakan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sifat jujur, Rasulullah diberi gelar as-siddiq, yaitu orang yang paling jujur. Sifat jujur ini telah dititi oleh orang-orang yang beriman pada saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu amashodiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dalam surat ini Allah menyampaikan bahwa kita harus bersama orang jujur, dan kita juga harus menjadi bagian dari orang jujur tersebut. Dalam lain kata, kita harus jujur juga kepada orang lain, kepada Allah maupun kepada diri sendiri. Menurut Imam Ghazali, jujur itu terdapat 6 bagian. Yang pertama, jujur lisan, jujur niat, jujur dalam cita-cita, jujur dalam mewujudkan cita-cita, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam bertaubat. Yang pertama, jujur lisan itu yaitu jujur dalam percakapan. Apa yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong. Apabila kita berdusta, maka malaikat rahmat pun akan menjauh 2 mil dari kita, karena menjauh dari baunya seorang pendusta. Yang kedua itu jujur dalam niat. Yang dimaksudkan di sini yaitu jujur dalam niat. Apabila kita berniat untuk bertaubat, maka kita harus mewujudkannya dengan baik, tidak berbohong atau tidak dengan setengah-setengah dalam mewujudkannya. Yang ketiga itu jujur dalam cita-cita. Misalkan kita bercita-cita ingin memiliki kekuasaan, dan setelah misalkan ingin memiliki kekuasaan, dan kita akan adil kepada rakyatnya. Nah, itu juga merupakan jujur dalam niat, karena kita akan melakukan keadilan apabila kita sudah mendapat kekuasaan. Yang keempat adalah jujur dalam mewujudkan cita-cita. Apabila kita sudah memiliki kekuasaan tersebut, kita harus segera mewujudkannya. Atau dalam contoh lain, pada kisah Rasulullah SAW, ada sahabatnya yaitu Anas, pada saat perang Badar dia jadikan umpan, dan pada saat perang tersebut dia bersumpah, apabila setelah perang Badar itu ada perang lagi, saya bersumpah saya akan berperang mati-matian bersama Rasulullah SAW. Setelah perang Badar selesai, adalah perang Uhud. Nah, dalam perang Uhud tersebut, sahabat Rasulullah Anas meninggal di dalam perang. Terdapat lebih 80 tusukan dan sayatan pedang pada tubuhnya. Dan ini juga contoh yaitu merupakan mewujudkan cita-cita. Yang kelima itu jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan, misalkan apabila kita diberi amanah oleh teman kita
saat menitipkan barang, misalkan air tersebut masih penuh dan teman kita menitipkannya kepada kita misalkan, karena dan pada kondisi tersebut kita juga haus, ada rasa ingin minumnya dan ada rasa ingin minum tetapi tidak enak, dan rasa tidak enak kepada teman apabila kita diminum, maka kita tahan saja dahulu sampai teman kita datang. Kalau kita minum, sama saja kita berbohong, tidak bisa menyanggupi dan tidak bisa menjaga barang teman kita secara utuh. Lalu yang keenam, jujur dalam tobat. Jujur dalam tobat di sini dalam artian yaitu bertaubat secara sempurna lah. Misalkan kita bertobat untuk tidak berbuat zina, maka sampai mati kita tidak akan berbuat zina lagi. Apabila keenam kriteria tersebut terpenuhi, maka kita akan bisa disebut mendapatkan gelar asidik. Apabila hanya beberapa kriteria tersebut terpenuhi, maka kita disebut asodik. Dan jika kita bisa memenuhi keenam tersebut, maka kita akan bisa mendapatkan surga Firdausnya Allah, karena surga Firdaus dihuni oleh orang-orang yang jujur, yang berakhlak baik. Sifat jujur juga membawa kita ke perlakuan yang baik. Karena contohnya apabila kita jujur kepada orang lain, maka orang lain bakal menimbulkan rasa percaya kepada kita dan rasa tali silaturahmi pun memanjang. Apabila kita berdusta kepada orang lain, maka orang lain tidak akan percaya lagi kepada kita dan akan memutus tali akidah atau tali silaturahmi satu sama lain. Dan kita sebagai pelajar tidak boleh berbohong ya, atau berbuat tidak jujur. Misalkan kita bilangnya pergi ke sekolah padahal kita bolos, nah itu tidak boleh, karena itu membohongi orang tua kita sendiri. Intinya sebagai kita sebagai pelajar, jangan sia-siakan waktu dalam menuntut ilmu, dan jangan berbohong kepada orang tua. Hargai jerih payah orang tuamu, karena insya Allah berkat tetesan keringatnya cita-cita kita akan tercapai dan akan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin begitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.